Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Untungnya, ini semua terjadi di Pagoda Kaisar Agung. Jika hal seperti itu terjadi di luar, tingkat energi sejati yang mengamuk di daerah itu akan meratakan Yanhaven, dan membunuh terlalu banyak orang untuk dihitung. Tapi di dalam pagoda, mata kaya subur mengendalikan kekuatan, mengirimkan gelombang kekuatan yang berlawanan untuk melunakkan atau memblokirnya. Faktanya, tidak sedikit energi sejati yang bocor, memungkinkan Yang Qi menggunakan semuanya untuk kultivasinya. Dengan setiap gelombang energi yang masuk, Yang Qi merasakan energinya yang sebenarnya mengkristal, menyebabkan transformasi besar pada tulang, daging, dan darahnya. Menambahkan kekuatan 40 megamamot ke 260 sebelumnya, dia sekarang telah mencapai total 300 dari binatang purba itu. Sungguh mengejutkan, mengingat belalai hanya 1 megamamot yang cukup kuat untuk mengalirkan sungai, kemudian menembakkan air ke udara untuk menciptakan hujan badai yang memenuhi area 50 km. Kekuatan 300 makhluk seperti itu pasti setara dengan seorang legendaris. Faktanya, legendaris biasa seperti Flame Midiaven hanya sepertiga dari kekuatan Yang Qi. RUUMBLE. Saat kekuatan mengalir melalui Yang Qi, dia mengirim lebih banyak energi sejatinya ke dalam simbol magis perunggu yang membentuk mata kaya subur. Akibatnya, formasi mantra masuk ke aktivasi penuh, bersama dengan sihir penangkal. Pada saat yang sama, daging dan darah di atas mengirimkan lebih banyak aliran energi sejati berwarna darah seperti naga ke Yang Qi. Dan dengan demikian, energi Yang Qi terus tumbuh lebih kuat, mengalir melalui pembuluh darah, arteri, meridian, wilayah dantian, dan bahkan tulangnya. Tiba-tiba, rasanya seperti lebih banyak partikel akan bangun. Daging, darah, dan tulangnya berubah setiap saat, dan bahkan titik akupunturnya berubah, bersama dengan dewa-dewa yang baru lahir yang ada di dalamnya. Segala sesuatu tentang dirinya mengalami perubahan yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Itu adalah ledakan kekuatan yang tiba-tiba dan intens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, emas di lubang leluhurnya juga terbangun. Tanpa peringatan apapun, itu meluap dengan cahaya keemasan tanpa batas, menyebabkan banyak teks tertulis muncul, yang tidak lain adalah teknik baru. Apa ini? Pada saat ini, Yang Qi merasa pikirannya adalah kegelapan yang tak berujung, di tengahnya ada sekelompok cahaya yang menyilaukan. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu adalah kebanyakan dunia, yang tidak lain adalah aula surgawi, rumah legiun para dewa. Di bawah, dalam kegelapan, kehampaan tak terbatas, ada pesawat yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak sehingga mereka seperti pasir laut. Dan mereka berdenyut dengan energi iblis yang sepertinya menunjukkan bahwa mereka adalah neraka yang merupakan rumah dari gerombolan iblis. Cahaya dan cahaya mendefinisikan legiun dewa di surga. Kegelapan dan kesuraman mendefinisikan gerombolan iblis di neraka. Dewa dan iblis adalah entitas abadi di alam semesta, dan konflik serta perang di antara mereka tidak pernah berakhir. Ruang waktu tak berujung, pesawat tak berujung, dan mereka semua gemetar seolah-olah mereka sedang berevolusi. Tiba-tiba, kekuatan agung meletus dari kedalaman pancaran dan cahaya aula surgawi. Cahaya itu bertemu dengan kegelapan, dan saat itu terjadi, kekuatan mulai mengambil bentuk fisik. Bahkan ketika sosok itu baru saja terbentuk, dan tidak mungkin untuk dilihat dengan jelas bahwa ia memiliki kepala gajah dan tubuh manusia. Saat cahaya dan bayangan berputar bersama, kekuatan besar berdenyut. Setelah apa yang tampak seperti berlalunya jutaan dan jutaan tahun, sosok itu menjadi roh dewa, yang melangkah maju, menyebabkan seluruh langit dan bumi berubah menjadi kekacauan utama, dan membuat masa kegelapan terperangkap di bawah kakinya. Segera, kekacauan kegelapan mulai surut, dan pancaran dan cahaya legiun dewa naik ke superioritas. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari apa yang terjadi. Itu tubuh ibu baptis. Ini adalah sihir pemarah tubuh. Saat dia menyaksikan, dia menerima pencerahan dari emas, sebuah teknik mnemonik mengenai metode untuk meningkatkan tubuh fisik seseorang. Ini adalah teknik ortodoks yang bisa dia gunakan untuk maju ke level legendaris, sesuatu yang mutlak diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Setelah mencapai tingkat legendaris, tubuh seseorang akan benar-benar meledak, dan titik akupuntur, meridian, dan bahkan lautan energi akan berubah menjadi kekacauan utama. Kemudian, dengan menggunakan teknik seseorang, kekacauan utama itu dapat dibentuk kembali menjadi sebuah tubuh. Misalnya, jika seseorang mengolah pedang kosmik sunflare hingga batas tertinggi,
maka ketika seseorang mencapai transformasi legendaris pertama, transformasi bentuk darah, seseorang akan memperoleh tubuh pedang Sunflare. Tapi teknik yang diberikan Imemas padanya sekarang jauh melampaui tubuh pedang Sunflare sehingga tidak mungkin untuk diukur. Dalam Strength of the Hell Cruising God Mammoth, tipe tubuh God Mammoth yang dikaruniai legiun para dewa disebut Physique of the Sovereign Lord, dinamai berdasarkan penguasa tertinggi semua makhluk hidup, yang sering disebut sebagai Lord. Legiun dewa menggunakan kekuatan dan intisari mereka sendiri untuk menciptakan ibu baptis untuk menekan neraka, dan menaklukkan gerombolan iblis. Karena itu, pancaran dan cahaya menjadi yang tertinggi di alam semesta. Adapun fisik Tuan yang berdaulat, itu sangat perkasa. Saat ini, Yang Qi hanya menerima sebagian kecil dari apa yang akan dia terima di level legendaris. Meski begitu, pencerahan yang dia terima dari misterinya sudah cukup untuk mengubah meridiannya, dan memberinya aspek awal dari fisik Tuan yang berdaulat. Sesaat kemudian, transformasi menyebar ke darahnya, yang dapat dirasakan oleh Yang Qi berubah pada tingkat substruktural. Bintik-bintik kecil kekuatan hidup muncul di dalamnya, seperti orang kecil, setan, dewa, hantu, makhluk abadi, bodhisattva, raja, dan kaisar. Ini adalah aura dan kekuatan termegah yang ada. Ketika entitas-entitas kecil itu menyebar, mereka mengorganisir diri mereka sendiri sesuai dengan tatanan sempurna yang telah ditentukan sebelumnya. Tulang, sendi, dan sumsum Yang Qi berdenyut saat mereka terhubung satu sama lain, dan saat darahnya mengalir, itu tampak hidup dengan simbol magis. Jagoan. Pada saat itu, celah vertikal muncul di dahi Yang Qi, seperti mata. Itu seperti mata surga, muskil, perkasa, dan penuh dengan kekuatan bintang dan pesawat, yang mampu membawa kehidupan atau kehancuran. Dibandingkan dengan ini, mata kemarahan putra mahkota hampir tidak ada apa-apanya. Ini adalah mata unik yang terkait dengan fisik Tuan yang berdaulat, dan itu disebut mata Tuan. Ketika seorang God Mammoth membuka mata Mahadewanya, para dewa iblis yang paling kuat di kedalaman neraka tidak akan berani membuat satu gerakan pun. Itu mewakili masa lalu, sekarang, dan masa depan dunia, dan penguasa paling kuat yang pernah ada. Itu adalah kekuatan Mahadewa. Ketika Mahadewa mengatakan sesuatu itu ada, itu tidak akan pernah dihancurkan. Ketika Mahadewa berkata sesuatu harus lenyap, itu akan hilang selamanya. Ketika Mahadewa mengambil kendali, dia mengendalikan seluruh alam semesta. Mata ini adalah hadiah dari Mahadewa sendiri, dipersembahkan oleh legiun para dewa kepada para God Mammoth, untuk digunakan untuk mengalahkan kegelapan, untuk melihat menembus semua alam dan neraka, dan untuk mengalahkan semua dewa setan. Tentu saja, meskipun telah membentuk mata Mahadewa, Yang Qi tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu akan terjadi ketika dia adalah seorang legendaris. Ketika itu terjadi, fisik Tuan yang berdaulat akan sepenuhnya mengeras, dan akan membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Ini benar-benar tipe tubuh yang sempurna, kuat, kebal. Yang Qi mengekang energi sejatinya. Saat ini, dia tidak yakin berapa banyak waktu telah berlalu. Namun, pengenalannya pada fisik Tuan yang berdaulat memastikan bahwa dia sekarang memiliki dasar yang kuat untuk tingkat legendaris. Ketika meridiannya meledak selama transformasi legendaris pertama, dia bisa menggunakan teknik ini untuk membentuknya kembali. Transformasi bentuk darah bukanlah level yang sederhana, itu adalah keadaan yang dekat dengan roh dewa, di mana seseorang dapat menggunakan kekuatan mentah sendirian, tanpa seni energi, untuk meratakan gunung dan mengalihkan sungai. Fisik Tuan yang berdaulat lebih unggul dari tipe tubuh dewa iblis manapun. Faktanya, dalam bentuk pamungkasnya, fisik penguasa yang berdaulat dapat menyerap serangan apapun dan mengubahnya menjadi kekuatan. Sayangnya, Yang Qi bahkan belum mendekati level itu. Dia pasti perlu menjadi sage hebat, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Seni energi, kehidupan, legendaris, sage agung. Itu adalah 4 tingkat kultivasi yang dipraktikkan di benua kaya subur. Adapun apa yang ada di luar itu, Yang Qi tidak tahu. Faktanya, dia bahkan tidak tahu subkategori apa yang dibagi menjadi level Great Sage. Satu hal yang dia yakini, konflik yang dia saksikan antara cahaya, dan kegelapan, pertempuran antara legiun dewa dan gerombolan iblis, telah membuat orang bijak agung tampak seperti orang lemah. Dari itu saja dia bisa tahu bahwa pasti ada level yang lebih tinggi. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Lagi pula, di zaman kuno, basis kultivasinya saat ini bahkan tidak cukup tinggi baginya untuk ditunjuk sebagai pejuang energi. Sayang sekali tambang Heaven Dawn tidak memiliki batu roh kuno lagi. Akan jauh lebih efisien untuk berkultivasi dengan mereka daripada dengan pil obat. Dan jika saya memiliki batu roh seperti itu,
saya bisa menaikkan banyak anak muda di klan ke level Li Feixing mungkin hanya dalam beberapa tahun. Itu akan membuat dinasti ayahku kuat selama bertahun-tahun yang akan datang. Meskipun pagoda Kaisar Agung saat ini didukung oleh energi vital Asura, yang bahkan lebih kuat dari batu roh kuno, dia sudah lama memutuskan bahwa dia tidak akan mengizinkan anak-anak muda dari klan yang untuk berkultivasi di dalam. Pagoda Kaisar Agung hanya untuk keluarga dekat dan saudara angkatnya. Darah dan daging Asura dapat memberikan energi vital yang cukup untuk mendorong lusinan nonari Li Feixers ke level legendaris. Tapi bagi Yang Qi, itu masih belum cukup. Seni energi kelas dewa membutuhkan sejumlah besar energi vital, sedemikian rupa sehingga melampaui apa yang bahkan dibutuhkan oleh 100 legendaris biasa. Dan di level legendaris, seseorang mulai menjelajahi hukum magis langit dan bumi, yang merupakan sesuatu yang sangat berbeda dari level energy arts dan Li Feixing. Kedua tingkat itu adalah tentang dasar-dasar paling umum. Lagi pula, di zaman kuno, orang-orang seperti itu masih dianggap manusia. Hingga saat ini, Yang Qi telah mampu memanfaatkan segala macam situasi acak untuk memajukan kultivasinya, tetapi level legendaris berbeda. Kebu Mahadewa energi vital sangat mencengangkan. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan membangunkan satu mega mammoth di sana-sini. Mereka akan datang dalam jumlah ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu. Lagi pula, untuk sepenuhnya mengolah teknik ini, dia harus membangunkan kekuatan 840 juta mega mammoth kuno. Jika dia melakukannya satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dengan 840 juta mega mammoth mendukungnya, dia bisa melintasi kehampaan, menekan iblis-iblis, dan mendapatkan pencerahan Dao dari penguasa yang berdaulat. Saat ini, dia hanya memiliki 300, yang akan membuatnya benar-benar tak terkalahkan dalam nonari Li Feixing. Namun, dibandingkan dengan potensi tertinggi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, itu sangat lemah. Setelah menjernihkan pikirannya, Yang Qi menyadari bahwa sekitar 2 minggu telah berlalu. Semua orang di pagoda Kaisar Agung tetap di tempat di mata kaya subur masing-masing, melawan semangat pertempuran Asura, menenangkan diri, dan mencapai pencerahan baru melalui perjuangan hidup dan mati. Gemuruh. Tiba-tiba, kolom energi vital yang tak terbatas melonjak ke ketinggian pagoda Kaisar Agung. Petir berputar di sekitar Yang Zan, serta masa energi Empyrean Baleful. Itu tidak lain adalah kesengsaraan Li Feixer sekunder. Setengah bulan telah berlalu, dan ayah telah mencapai sekunder Li Feixing. Tampaknya mencapai kuinari Li Feixing dalam beberapa bulan ke depan tidak akan terlalu sulit baginya sama sekali. Dan saudara-saudaraku yang lain harus bisa mencapai nonari Li Feixing. Dia melambaikan jarinya, menyebabkan energi vital meledak, dan mata terbuka di dahinya. Di dalamnya ada misteri alam semesta, keagungan langit berbintang, dan kehidupan dan kematian tanpa akhir dari ketidakterbatasan pesawat dan dunia. Sekali lagi, mata Mahadewa muncul, saat Yang Qi mencoba menguasai kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara kepada Yang Qi dari kedalaman mata itu. Itu berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui orang yang hidup, namun setiap orang bisa mengerti, Gatongwe. Itu adalah bahasa legiun para dewa, bahasa yang tidak perlu dipelajari siapapun untuk memahaminya. Mata Mahadewa ada selamanya di dunia. Mata Mahadewa seperti mata surga. Untuk selama-lamanya, legiun dewa ada pada tingkat yang sulit dipahami manusia. Namun, itu mungkin, dan pada kenyataannya perlu, bagi manusia untuk memahami kehendak mereka. Jika tidak, dan mereka meninggalkan legiun dewa, mereka akan menjadi orang buangan yang bejat. Mata Mahadewa membawa terang ke segala tempat, lanjut suara itu. Itu tidak meninggalkan tempat persembunyian untuk apa yang celaka dan jahat. Mata Mahadewa memuliakan alam semesta. Itu tidak dapat dilawan, dan entitas apapun yang menatapnya mencemarkan kemuliaan legiun dewa, dan menghujat Mahadewa. Setiap individu seperti itu akan binasa. Pidato nyaring menyebabkan getaran beriak di udara ke kedalaman pagoda Kaisar Agung, dan ke dalam konglomerasi daging. Seketika, daging dan darah mulai mencair, dan jeritan setan-setan yang menusuk telinga bisa terdengar, dipenuhi dengan penderitaan. Pada saat ini, Yang Qi tidak membutuhkan pagoda Kaisar Agung untuk menyaring kekuatan, dia langsung mulai menyerap sisa-sisa Asura. Pop, 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 banyak partikel di dalam dirinya terbangun, dan kekuatan lusinan Mega Mammoth kuno mulai mengaliri dirinya. Sementara itu, energi vital yang berdenyut di pagoda secara umum terus berlanjut tanpa henti, diserap oleh semua orang yang duduk di mata kaya subur. Sekali lagi, kesengsaraan mulai muncul. Ini dimulai dengan saudara tertua dan kedua Yang Qi, dalam bentuk kesengsaraan Li Feixing sekunder. Tak lama,
Itu menyebar ke banyak saudara kandungnya yang lain. Flame Clear Spring saat ini dalam nona relief phasing, dan meskipun tidak ada kesusahan yang muncul untuknya, api menelannya saat dia mulai mengerjakan transformasi tubuh yang kuat. Darah mengalir keluar dari pori-porinya, yang kemudian mulai mengambil bentuk simbol magis. Krik, retakan, ular api menggeliat seperti cambuk, mencambuknya tanpa akhir, memaksa tubuhnya untuk berubah. Simbol api terbentuk dari darah. Tubuh penguasa agung, bentuk tirani kaisar api. Flame Clear Spring meraung saat tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Aura seperti itu milik kakak laki-lakinya, Flame Midiaven, muncul, dan api berkobar di sekelilingnya. Saya akhirnya berhasil dengan bentuk tirani kaisar api. Saya sekarang jauh lebih jauh di sepanjang jalan untuk menjadi legendaris. Mengangguk, Yang Qi mengembalikan fokusnya ke kultivasinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan lebih dari 20 orang di Pagoda Kaisar Agung terus mengalami terobosan. Pada saat yang sama, pagoda mengumpulkan energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Akibatnya, hal itu menyebabkan perubahan mendasar pada Yanhaven itu sendiri. Pada hari pertama pagoda muncul, orang-orang biasa tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, pada hari kedua, angin sepoi-sepoi yang hangat memenuhi kota. Tentu saja, itu sudah jauh di musim gugur, dan salju sudah mulai muncul di seluruh negeri, tetapi puluhan kilometer di sekitar Yanhaven sepertinya masih di musim semi. Saat orang-orang menghirup angin musim semi, mereka menemukan bahwa banyak penyakit yang mereka derita lenyap. Pada hari ketiga, hujan musim semi mulai turun di kota dan sekitarnya. Ternyata, itu bukan hujan air, melainkan hujan energi roh. Hujan semangat. Saat meresap ke dalam tanah, kehidupan berkembang. Tanaman tumbuh dan memanjat tinggi, dan orang-orang juga mendapat manfaat yang besar. Hujan turun semakin deras, sampai rumah hakim kota menjadi pusat dari hujan lebat. Namun, ini bukan hujan air, dan dengan demikian, tidak ada genangan air yang terbentuk. Para prajurit dan penjaga di istana kerajaan, dan anggota klan Yang, sering menatap hujan yang turun, atau melangkah keluar untuk membiarkannya merendam mereka. Ini adalah energi roh surga dan bumi. Saya tidak percaya itu menjadi sangat padat sehingga jatuh ke bumi sebagai hujan roh. Bahkan ada kepala tetua yang melompat keluar seolah-olah mereka gila untuk mencoba mengambil manfaat darinya. Saat mereka menyerap hujan, mereka mengedarkan seni energi mereka, membersihkan diri mereka sendiri, dan mengeluarkan kotoran dari meridian mereka. 10 hari kemudian, Yang Xingxi, Janda Yan, dan lainnya yang mirip dengan mereka di tingkat gemetar, energi darah mereka melonjak saat mereka mulai naik ke tingkat Leviathan. Ini adalah orang-orang yang telah terjebak sebagai master energi selama bertahun-tahun, tidak dapat mencapai tingkat Leviathan. Namun, karena pagoda Kaisar Agung berada di tengah Yanhaven, energi roh dari langit, tanah, dan bahkan dimensi hancur tertentu mengalir masuk, memungkinkan mereka untuk mengalami pembaptisan di tingkat terdalam. Yanhaven sekarang seperti formasi mantra yang sangat besar, dipenuhi dengan begitu banyak hujan roh sehingga hampir mengkristal. Penduduk Yanhaven mengulurkan tangan mereka ke langit, merangkul energi hangat dan lembut yang kemudian mengalir melalui mereka untuk memurnikan meridian mereka. Seminggu berlalu, banyak orang di Yanhaven mengalami terobosan seni energi. Banyak orang biasa bahkan menerobos ke fase letusan energi. Dari kejauhan, sepertinya Yanhaven dikelilingi oleh mangkuk transparan. Saat hujan roh semakin deras, hujan mulai menjadi kental, memungkinkan penduduk Yanhaven untuk sepenuhnya mandi dalam kemegahannya. Rumah kerajaan adalah pusat gempa, di mana energi roh surga dan bumi jatuh begitu deras sehingga strukturnya mulai mengkristal. Waktu berlalu, hari demi hari. Semua orang di Yanhaven tetap tenggelam dalam hujan roh. Kota itu menjadi seperti kota kristal, dan semua orang di dalamnya menghentikan aktivitas kehidupan sehari-hari mereka dan fokus sepenuhnya pada kultivasi. Di masa lalu, kebanyakan orang hanya bisa berkultivasi dengan bantuan pil konvergensi energi, menjadikannya proses yang sangat lambat. Tapi sekarang, energi roh surga dan bumi yang hampir cair ini memberikan manfaat yang jauh melampaui pil-pil itu. Setiap orang mampu membuat kemajuan yang sangat pesat. Karena transformasi yang terus-menerus bekerja, Yanhaven benar-benar menjadi tanah suci budidaya. Tentu saja, tidak ada orang luar yang berani masuk ke wilayah yang dikendalikan oleh Yanhaven. Pagoda Kaisar Agung sangat kuat, dan membuat seluruh area terkunci dengan kekuatan luar biasa. Mereka yang paling diuntungkan adalah yang paling dekat dengan pagoda. Itu terutama berlaku untuk para penjaga di sekitarnya. Sekarang, mereka tidak bergerak, begitu dipenuhi dengan energi roh sehingga mereka hampir terlihat seperti patung kristal es.
Energi roh yang mengalir melalui mereka membuat mereka merasa luar biasa, dan saat mereka bernafas, meridian mereka dibersihkan, dan energi sejati mereka mengalir tidak seperti sebelumnya. Banyak seniman energi ahli di antara para penjaga, dan bahkan di antara anak-anak biasa dari klan Yang, sudah mendorong ke tingkat Master of Energy. Hari-hari berlalu, dan prosesnya berlanjut. Karena kristalisasi energi roh, area di dekat pagoda hampir seperti konvergensi batu roh kuno. Demikianlah kekuatan pagoda Kaisar Agung. Itu adalah harta karun teratas yang diciptakan oleh Kaisar Agung Rich Subur, terhubung dengan esensi tanah, yang mampu menciptakan konvergensi energi roh yang paling utama. Bahkan legendaris akan dapat memperoleh manfaat besar karena kehadirannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, segera, musim gugur berganti dengan musim dingin, dan salju mulai memenuhi langit dan bumi. Namun, kekuatan pagoda Kaisar Agung tampaknya hanya meningkat, mengelilingi area Yanhaven dengan apa yang tampak seperti perisai beriak. Mereka yang berdiri di luar distorsi yang beriak itu tidak akan bisa melihat apapun yang terjadi di dalam. Tentu saja, itu segera menarik perhatian para ahli top di negeri itu. Namun, bahkan seniman energi terkuat di antara mereka tidak dapat mengamati apa yang sebenarnya terjadi di Yanhaven. Yanhaven adalah tempat yang terpencil untuk memulai, di mana Liveseyzer tidak lebih dari dongeng. Dan dibandingkan dengan pagoda Kaisar Agung, Liveseyzer seperti semut. Apa sesuatu terjadi di Yanhaven ada medan distorsi di sekitar area bagaimana itu mungkin? Salah satu ahli pertama yang mendapatkan berita itu adalah pemimpin tertinggi Yun Zonglong di negara bagian Yun. Pada awalnya, dia tidak percaya berita itu, tetapi ketika dia terbang ke lautan awan dan melihat ke arah Yanhaven, dia melihat distorsi beriak yang sepertinya menunjukkan ada dimensi lain di luarnya. Dia mencoba mengirim energi sejatinya ke area ruang waktu yang terdistorsi, tetapi ditolak, dan akhirnya batuk darah dari kerusakan yang ditimbulkan padanya. Ketakutan, dia terbang kembali ke negara bagian Yun. Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil memukulkan tangannya ke mejanya, dia berteriak, itu pasti semacam harta ajaib. Teman-teman, pergilah ke Demi Immortal Institute dan beritahu putriku Yun Hailan. Reaksi serupa terjadi di antara para ahli House of Shadowblight. Beberapa lusin pria berbaju hitam berdiri di puncak yang menjulang tinggi di pegunungan Black Shores, dikelilingi oleh energi beracun yang berputar-putar. Semuanya adalah Liveseyzer, dan jelas berasal dari House of Shadowblight. Apa yang sebenarnya terjadi mengapa Yanhaven dikelilingi oleh distorsi yang beriak? Jangan bilang itu legendaris yang baru saja mencapai transformasi ketiga, transformasi ruang void mustahil. Yanhaven adalah tempat yang miskin tanpa organisasi besar. Liveseyzer jarang ada di sana, apalagi patriark legendaris. Bagaimana menurutmu, Blight King Crimson Devil? Salah satu pria berpakaian hitam adalah Liveseyzer dengan rambut merah yang tergerai. Dia adalah pengganggu yang luar biasa kuat, seorang kuinari Liveseyzer dengan sisa-sisa energi sejati. Ketika dia melepaskan energi sejatinya, semua iblis di pegunungan Black Shores akan bersujud ketakutan. Blight King Crimson Devil mendengus dingin. Itu tidak masalah. Kepala tetua House of Shadowblight memberikan perintah eksplisit untuk membuat Yanhaven menjadi puing-puing dan membunuh Yang Qi. Mengingat dia membunuh Blight King Skull Devil, bagaimana House of Shadowblight kita bisa mempertahankan tingkat martabat apapun dengan dia hidup-hidup? Bunuh dia. Kami akan meruntuhkan Yanhaven ke tanah dengan racun dan racun. Kami bahkan tidak akan membiarkan ayam atau guk-guk bertahan hidup. Iya, tapi mengingat situasi saat ini, aku khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan bala bantuan. Ayo, mari kita kembali dan melapor ke kepala tetua. Iya, ayo pergi. Kami akan mengawasi Yanhaven, dan menyerang saat waktunya tepat. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk menangkis panah yang tersembunyi. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan mampu bertahan melawan kita selamanya. Salah satu Blight King terbang, dan kepakan sayapnya menyebabkan energi beracun menyebar yang membunuh banyak iblis di daerah itu. 1. Itu adalah kekuatan racun hipertoksik, yang dapat merusak energi sejati dan mengubahnya menjadi energi beracun. Lebih dari selusin ahli dari House of Shadowblight yang hadir semuanya menghilang di malam hari. Akhirnya, musim semi kembali. Itu adalah bulan lunar ketiga, jadi sekitar 6 bulan sejak Yang Qi dan yang lainnya masuk ke sesi meditasi mereka. Kehidupan terhenti di Yanhaven karena semua orang membenamkan diri dalam energi roh surga dan bumi yang hampir cair. Energi roh mengilhami segalanya, mulai dari tembok kota, hingga bangunan, bahkan pedang biasa, yang perlahan mulai berubah menjadi senjata dewa.
Pada suatu hari ketika matahari bersinar tinggi di langit, Yan Haven gemetar, dan semua energi roh tersedot ke dalam pagoda Kaisar Agung. Pada saat yang sama, penghalang yang telah menyegel Yan Haven bubar. Perlahan-lahan, semua orang mulai muncul dari mimpi seperti kesurupan mereka, dan mulai melihat sekeliling dengan terkejut. Tentu saja, di dalam hati mereka sudah tahu apa yang telah terjadi. Mereka tidak dibekukan menjadi es selama 6 bulan terakhir, melainkan berada dalam sesi kultivasi yang diperpanjang. Banyak master energi telah muncul di antara pejabat pemerintah dan klan aristokrat. Adapun orang-orang biasa, ada sejumlah besar yang berada di fase ke-6, ke-7, atau bahkan ke-8. Anak-anak dari klan yang telah diuntungkan lebih besar lagi, karena hampir semua dari mereka adalah Master of Energy sekarang. Dan semua kepala tetua sekarang berada di level Levisazing. Istana telah dipenuhi dengan begitu banyak energi roh surga dan bumi sehingga menjadi hampir seperti tambang batu roh kuno. Salah satu dari mereka yang tidak mencapai level Levisazing akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan beberapa hewan biasa di Yan Haven diuntungkan, dan cukup banyak yang mulai mengembangkan inti iblis. Sekarang, semua energi yang tersisa tersedot ke dalam pagoda Kaisar Agung. RUUMBLE. Pagoda mulai menyusut, dan kemudian Yang Qi terbang keluar, diikuti oleh keluarga dan saudara angkatnya. Yang Zan mengeluarkan aliran tawa puas. Kemudian, dia berbicara dengan suara menggelegar yang memenuhi seluruh kota. Saya akhirnya mencapai Queenary Levisazing. Saya memiliki sisa energi sejati. Hanya butuh 6 bulan. Merebut kehidupan Queenary. Raja kita adalah Queenary Levisazer. Berlutut, semuanya, ucapkan selamat kepada Yang Mulia. Banyak anggota klan aristokrat, dan bahkan rakyat jelata, telah sepenuhnya terbungkus dalam kegembiraan atas keuntungan mereka sendiri. Namun, ketika mereka mendengar suara menteri pemerintah tertentu, mereka berlutut untuk bersujud. Menteri, kata Yang San, segera lakukan sensus untuk mengecek basis budidaya penduduk. Kami akan bertemu besok untuk melaporkan masalah dan mendiskusikan masa depan. Jelas sangat penting untuk melihat bagaimana kota secara keseluruhan telah diuntungkan. Seperti yang bisa dibayangkan, jika kekuatan kota dikerahkan, mereka akan menjadi pasukan besar yang bisa menyapu negara manapun yang menghalangi jalan mereka. Dan tentu saja, Yang Zan tahu bahwa Yang Qi sekarang tidak perlu takut bahkan dari legendaris. Tawa puas terdengar saat Yang Qi mendarat di tanah di istana kerajaan. Saat dia melakukannya, saudara-saudaranya yang bersumpah mendarat di sekelilingnya. Jika orang-orang biasa yang berada di dekat pagoda Kaisar Agung mendapat manfaat, bagaimana orang-orang di dalam lainnya bertahan? Kakak beradik, Jun Tianchou berkata dengan penuh semangat. Saya sebenarnya di Nonary Levisazing. Saya seorang Nonary Levisazer. Aku 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, hanya dalam 6 bulan. Saya juga di Nonary Levisazing. Hua Fengfeng berkata dengan dingin. Meskipun, itu akan membutuhkan banyak kekuatan dan pencerahan untuk mencapai level legendaris. Saya juga seorang Nonary Levisazer, kata Meng Qingshan. Dia bukan satu-satunya. Soaring Cloudwim dan saudara-saudaranya semua menatap tangan mereka dengan takjub. Saya sedikit tertinggal, kata Li He sambil menggelengkan kepalanya. Hanya Octonary Levisazing. Saya kira itu masuk akal mengingat Anda semua adalah anggota teratas institut, dan pilar klan Anda. Dalam 6 bulan yang singkat, pertarungan dengan kehendak Asura, dan energi vital yang mereka serap, memberi mereka manfaat yang sama seperti 10 tahun kultivasi biasa. Li He, Liang Dong, Hua Yinhu dan He Jili semuanya berada dalam Octonary Levisazing. Yang Zan berada di kuarter, sedangkan Yang Yunchong dan Yang Hualong berada di kuarter. Semua orang berada di Nonary Levisazing. Bagaimanapun, saudara kandung Yang Qi semuanya memiliki fondasi yang jauh lebih stabil daripada Yang San. Mereka adalah siswa konklav, atau ahli dari klan yang pernah melahirkan Sage Agung. Kembali ketika Yang Qi menganggap mereka sebagai saudara kandung, kebanyakan dari mereka berada di Queenary Levisazing atau sedikit lebih tinggi. Adapun Yang Qi, dia masih seorang Nonary Levisazer. Namun, dalam hal kekuatan, dia melampaui 100 Nonary Levisazers yang disatukan. Dan dia sekarang memiliki akses ke kekuatan 500 Mega Mammoth kuno. Jika dia mau, dia bisa dengan santai merobek legendaris bentuk darah menjadi berkeping-keping. Selanjutnya di jalannya level legendaris. Begitulah kekuatan pagoda Kaisar Agung, kata Yang Qi dengan dingin. Namun, saat dia melihat sekeliling pada saudara-saudaranya yang bersumpah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Ternyata, tidak satu pun dari mereka yang menjadi legendaris. Itu sebenarnya agak mengecewakan.
Dia berharap setidaknya salah satu dari mereka akan mencapainya. Namun, level legendaris pada dasarnya berbeda dari level Leviathan. Leviathan dihormati oleh semua orang, tetapi legendaris diperlakukan seperti patriark. Flame Clear Spring selalu menjadi yang terkuat di antara mereka semua, seorang nonari Leviathan. Meskipun dia telah berhasil dengan bentuk tirani kaisar apinya, dan telah meningkatkan energi sejatinya, dia masih belum cukup siap untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Itu tidak akan membantu bahkan jika Yang Qi secara langsung menggunakan seni energinya sendiri untuk membantu. Jika Flame Clear Spring berhasil, itu akan menjadi dorongan besar bagi grup. Sayangnya, tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan mentah untuk mencapai terobosan itu. Sesuatu yang lain diperlukan, sesuatu yang istimewa. Saudara Yang Qi, mengapa kamu tidak mencapai level legendaris? Flame Clear Spring bertanya. Saya gagal karena beberapa kekurangan dalam animasi saya. Namun, sekarang setelah saya memperbaikinya, hanya perlu sedikit pencerahan untuk berhasil. Tapi kau jauh lebih kuat dariku. Anda bahkan sudah mengalahkan kakak tertua saya. Kami semua menunggu Anda untuk mengambil langkah selanjutnya. Akan menjadi ratusan atau bahkan ribuan kali lebih sulit bagiku untuk mencapai level legendaris daripada kalian semua, kata Yang Qi sambil menggelengkan kepalanya. Namun, ketika saya berhasil, transformasi akan benar-benar dramatis. Saya mengolah teknik yang sangat unik, kemampuan ilahi yang berasal dari kekosongan kuno. Untuk mencapai terobosan berikutnya, saya harus sepenuhnya mengendalikan pagoda Kaisar Agung. Saat ini, saya hanya bisa mengendalikannya dengan susah payah. Misalnya, pada akhirnya saya akan dapat menggunakan pagoda untuk menembus ruang dan mencapai dimensi alternatif. Dan menurut catatan kuno di Demi Immortal Institute, beberapa dimensi alternatif di dekat benua kaya subur memiliki 9 yang Immortal Energy, Clear Heaven True Energy, Great Void True Energy, Thousand Illusions Immortal Energy. Kau benar, kata Hua Fengfeng. Bahkan tidak semua dari kita yang bekerja bersama dapat melepaskan kekuatan penuh dari pagoda. Dan mengerjakan kultivasi kita di dalamnya sekarang tidak akan banyak membantu. Kami membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menerobos kemacetan kami saat ini. Kita semua telah mencapai kemacetan yang membutuhkan pertempuran mematikan untuk dilampaui, kata Flame Clear Spring. Itulah satu-satunya harapan kami untuk menjadi legendaris. Untuk mencapai level itu, saudaraku memasuki alam Kaisar Api, jauh di dalam gunung api. Saya tidak yakin rahasia apa yang dia temukan di sana, tetapi dia memperoleh pencerahan tingkat legendaris, dan berhasil dalam terobosannya. Saya kira hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah mengikuti jejaknya dan mencari pencerahan serupa. Aku mengerti, kata Yang Qi. Yah, saudaraku, kamu harus bergegas pergi. Aku juga harus pergi, kata Hua Fengfeng. Sekarang saya di Nonari Leviathan, saya perlu meminta teknik tingkat legendaris dari institut. The Sun Moon Institute selalu memfokuskan banyak perhatian pada perawatan Nonari Leviathans. Mereka memiliki teknik khusus untuk mereka. Itu benar, pikir Yang Qi. Jika Anda tidak memiliki teknik tempering tubuh yang tepat, Anda tidak akan tahu bagaimana mencapai terobosan ke tingkat legendaris. Jelas, saudara-saudaranya yang disumpah harus kembali ke berbagai organisasi mereka untuk mendapatkan metode rahasia yang mereka butuhkan untuk menjadi legendaris. Bentuk tirani Kaisar Api Flame Clear Spring adalah teknik legendaris, tetapi dia masih perlu kembali ke organisasinya untuk pelatihan lebih lanjut. Baiklah, saudara-saudara, kami berpisah di sini, dan bertemu lagi sebagai legendaris. Baiklah, kata Flame Clear Spring, mari kita semua bertukar jimat sehingga kita bisa bertemu lagi secepat mungkin saat diperlukan. Semua orang mengulurkan tangan untuk meletakkan tangan mereka di atas satu sama lain, dan kemudian mengangkat tangan ke atas kepala mereka. Sumpah saudara kandung selama kita hidup. Bersama selamanya, baik dalam hidup atau mati. Bersama selamanya, baik dalam hidup atau mati. Yang Qi berkata dengan sungguh-sungguh bersama semua orang. Sumpah saudara kandung selama kita hidup. Huos. Semua orang terbang ke udara dan kemudian menghilang. Kehidupan mulai kembali normal di Yanhaven. Yang Qi tahu bahwa ketika saudara angkatnya kembali ke rumah mereka, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Fakta bahwa mereka semua telah mencapai Nonari Leviathan begitu cepat akan menyebabkan keributan di benua kaya subur pada umumnya. Leviathans Nonari adalah legendaris dalam pembuatan, dan sangat penting bagi organisasi manapun. Salah satu saudara angkatnya, Su Ximing, telah menjadi kultivator nakal yang kuat setelah memperoleh 8 polaritas Divine Anthology, seni energi kelas kekaisaran yang menakjubkan. Namun,
dia sudah lama bergabung dengan Institut Sun Moon, dan mengambil ayah Hua Fengfeng, Hua Tianxiong, sebagai tuannya. Oleh karena itu, ia juga pergi ke Institut Sun Moon untuk mengerjakan terobosan berikutnya. Melihat Yang Zan, Yang Qi berkata, "Ayah, terobosanmu baru-baru ini akan menyebabkan kehebohan besar di Yanhafen. Adapun saya akan mempersiapkan atap sebelum badai, sehingga untuk berbicara. Saatnya untuk membunuh musuh utama Yanhafen." Selama sesi kultivasi itu, saya merasakan beberapa energi beracun di daerah itu, yang kemungkinan besar berasal dari para ahli House of Shadowblight. Waktunya telah tiba untuk membasmi iblis-iblis malang itu untuk selamanya, dan membersihkan bumi dari racun mereka. Ide yang bagus, Kier. Anda benar-benar sudah dewasa, Anda tahu. Ini baru 2 tahun. 2 tahun yang singkat. Setelah Anda menjadi legendaris, saya akan benar-benar dapat beristirahat dengan tenang. Dan akhirnya kamu bisa pergi ke Gunung Gantung untuk mencari ibumu. Yang Zan menatap putranya untuk waktu yang sangat lama, dan matanya tampak sangat serius. Nak, saya pikir waktunya telah tiba untuk memberitahu Anda kebenaran tentang masa lalu Anda. Tiba-tiba, Yang Qi memiliki perasaan yang sangat aneh. Kebenaran tentang masa laluku maksud kamu apa? Kier, sebenarnya kamu bukan anakku. Apa? Yang Qi berkata, gemetar. Meskipun emosinya langsung gusar, fakta bahwa dia mengolah seni energi kelas dewa memberinya kontrol diri yang unik, dan dia dengan cepat menenangkan hatinya. Apa artinya itu? Ayah ceritakan keseluruhan ceritanya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda mungkin sudah belajar sedikit tentang Gunung Gantung, kan? Hampir tidak bisa menahan kepahitan dalam suaranya, Yang Zan berkata, ini adalah tanah suci bagi Demon Fog, bukan tempat yang terhubung dengan benua kaya subur. Mereka menguasai iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan ibumu Grinsura adalah putri suci di antara mereka. Saya kira Anda bertanya-tanya mengapa seseorang seperti dia akan menikah dengan seorang gelandangan seperti saya. Tunggu, sembur Yang Qi, sejauh yang aku tahu, kamu. Tenang, biarkan aku selesai menjelaskan. Mata menjadi agak kosong saat dia mengingat kembali masa lalu. Yang Zan berkata, saya masih muda ketika ibumu jatuh dari langit, berlumuran darah. Saya pikir dia adalah Dewi Abadi yang turun ke dunia fana, jadi tentu saja, hal pertama yang saya lakukan adalah membantunya. Kemudian, dia mengatakan kepada saya bahwa, karena masalah takdir, dia harus menikah dengan saya, dan menjalani kehidupan biasa. Beberapa waktu berlalu di mana saya melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Sepanjang waktu, saya menganggapnya sebagai makhluk abadi, dan tidak berani melakukan apapun untuk menodai kehormatannya. Akhirnya, dia melahirkan seorang putra. Anda. Yang Qi merasa dia hampir tidak bisa berbicara. Apakah kamu mengatakan, bahwa aku bukan anakmu? Benar. Yang Zan menghela nafas. Kamu bukan anakku. Anda adalah keturunan Grinsura dan beberapa pria lain. Satu hal yang saya tahu adalah bahwa, karena Anda, dia nyaris lolos dari Gunung Gantung dengan hidupnya. Kemudian, setelah Anda lahir, dia meninggalkan tempat ini, dan kembali ke rumah. Saya pasti terdengar seperti orang bodoh baginya ketika saya bertanya apakah dia akan kembali. Saat itulah dia mengatakan bahwa jika saya pernah memerintah seluruh benua, saya mungkin memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Kamu sudah dewasa, Kier, dan kamu lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Itu sebabnya Anda berhak mengetahui kebenaran tentang masa lalu Anda. Saya harap setelah Anda menjadi legendaris, Anda dapat pergi ke Gunung Gantung dan menemukan ibumu. Maka mungkin Anda bisa belajar lebih banyak tentang diri Anda sendiri. Tanpa peringatan apapun, Yang Qi berlutut di depan Yang Zan. Kier, apa yang kamu lakukan? Yang Zan berkata, tampak terkejut. Yang Qi membenturkan kepalanya ke tanah saat dia bersujud. Kau membesarkanku, dengan cara yang benar. Saya hanya punya satu ayah, Pak. Anda, Yang Zan, saya tidak peduli tentang hal lain, dan saya tidak peduli apa yang terjadi nanti. Anda adalah ayah saya. Anda benar, saya sudah dewasa sekarang, jadi saya akan membuat Anda tetap aman, dan klan Yang juga. Itu tanggung jawab saya. Saya akan menjaga semua orang, karena saya bagian dari klan ini juga, tidak peduli latar belakang saya. Yang Zan dengan cepat menariknya berdiri, matanya berkaca-kaca. Nak, aku sangat bangga padamu. Saat ini, tujuan penting terakhir saya dalam hidup adalah untuk bersatu kembali dengan ibumu. Aku akan mewujudkannya, ayah. Meskipun pikiran dan hati Yang Qi dalam kekacauan, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk duduk-duduk berbicara. Waktu sangat penting. Untuk saat ini, kamu mengurus masalah di sini di klan. Aku akan membersihkan lingkungan sekitar kota.
Saya juga akan menggunakan pagoda untuk mengatur formasi mantra untuk melindungi area tersebut, dengan hub utama adalah kota kerajaan. Setelah berada di tempatnya, bahkan seorang legendaris pun tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Paling tidak, saya akan punya waktu untuk kembali. Yang Qi melesat ke udara, diikuti oleh pagoda Kaisar Agung. Segera, aliran energi keluar dari pagoda, mengubur diri mereka jauh ke dalam bumi di sekitar kota. Banyak perisai energi sejati bermunculan, yang kemudian memudar ketika simbol magis yang sangat besar muncul di sekitar istana. Masing-masing simbol itu diperluas ke ruang belajar pribadi Yang San. Di sana, mereka berkumpul bersama menjadi mata kaya subur yang bisa mengendalikan seluruh formasi. Yang Qi telah menggunakan kekuatan 500 megamamot, bersama dengan pagoda Kaisar Agung, untuk menciptakan mekanisme pertahanan yang kuat untuk kota. Pertahanan superlatif. Dengan hampir tanpa usaha, Yang San dapat mengaktifkan formasi untuk melindungi kota. Selain itu, berkat 6 bulan genangan oleh energi vital langit dan bumi, seluruh kota diperkuat pada tingkat yang mendasar. Setelah 3 hari 3 malam, Yang Qi telah selesai mempersiapkan pertahanan Yanhafen, hingga ke sudut-sudut kota yang paling terpencil. Tanda segelnya ada di mana-mana. Dia bahkan sesekali menggunakan tetes darahnya sendiri. Jika ada krisis yang muncul di Yanhafen, tetesan darah itu bisa menyatu, menciptakan tiruan dirinya yang bisa melawan musuh manapun. Satu tetes darah Flame Midiaven sudah cukup untuk menguapkan sebuah danau besar. Tapi Yang Qi sudah memiliki fisik tuan yang berdaulat, dan jauh lebih kuat dari Flame Midiaven. Darah yang ditinggalkannya begitu kuat sehingga kemungkinan besar bisa membunuh dewa atau bodhisattva yang menyerang sekalipun. Ketika Yang Qi senang dengan pengaturannya, dia menghilang, untuk muncul kembali di kamar pribadi di istana kerajaan, di mana dia mengeluarkan gumpalan daging dan darah yang menggeliat dari pagoda Kaisar Agung. Sebuah fragmen dari sisa-sisa Asura Neverdying. Daging dan darah itu bahkan lebih kuat dari Yang Qi, dan saat ini, dia menamparnya dengan telapak tangannya untuk menanamkan tanda segel ke dalamnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk menekannya. Setelah meletakkannya di tempat dalam formasi mantra, itu berarti bahwa jika Yang San membutuhkan, dia bisa memanggil replika kecil dari Asura, yang akan seperti mimpi buruk bagi setiap penyerbu Yanhafen. Pada saat ini, Yang Qi yakin bahwa klannya aman. Dia telah memperbaiki atap sebelum badai. Berkat persiapan Yang Qi, Yanhafen sekarang seperti kota yang diberkati dengan perlindungan ilahi. Bagaimanapun juga, menjadi seorang nonari Levisazer yang hampir mencapai level legendaris memberinya pemahaman yang kuat tentang formasi mantra. Itu membantu bahwa, kembali di Heaven Dawn Quarry, dia telah mampu mengamati operasi dari formasi Grand Spell pengakhiran dunia 9 surga 10 bumi, yang sangat bermanfaat. Dan 6 bulan terakhir berlatih kultivasi dalam formasi di dalam pagoda Kaisar Agung bahkan lebih membantu. Pada hari-hari awalnya sebagai udik desa, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi mantra, tetapi kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir cukup besar. Itu sama dengan meramu pil, menempa senjata, dan sejenisnya. Dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang mereka semua. Meskipun dia tidak bisa disebut Grandmaster dari mereka, tidak dalam arti kata apapun, setidaknya dia tidak meraba-raba dalam kegelapan. Itu membantu bahwa dia telah bersumpah saudara kandung yang dibesarkan di institut yang kuat. Mereka semua jenius dengan banyak pelatihan formal. Faktanya, selama 6 bulan kultivasi intensif mereka di pagoda, banyak dari mereka telah memberinya tip, seperti informasi tentang Dao formasi mantra. Itu, ditambah dengan tingkat kontrolnya yang meningkat atas energi, memastikan bahwa formasi mantra yang melindungi Yanhafen cukup tangguh. Setelah persiapan yang dia buat, jebakan mematikan dan wilayah ilusi dapat muncul di mana saja dan di mana saja, terutama di kedalaman istana kerajaan, di mana daging dan darah Asura memastikan bahwa bahkan legendaris pun tidak dapat dengan mudah bertahan. Yanhafen sekarang hampir kebal terhadap serangan. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Yang Qi menuju ke barat. Tidak hanya dia berusaha untuk mencapai level legendaris, dia juga berharap untuk menyingkirkan beberapa musuh yang merepotkan. Yang pertama dalam daftar adalah House of Shadowblight. House of Shadowblight awalnya berasal dari barat, dan bukan dari benua kaya subur. Asal-usul mereka yang sebenarnya adalah di benua barat, dan khususnya, Gereja Blight Legion. Itu adalah organisasi misterius, mahir menggunakan racun dan racun. Faktanya, setiap kali seni energi beracun mereka yang unik dibahas, orang-orang akan menjadi pucat karena ketakutan. Bagi Yanhafen dan klan Yang, mereka adalah musuh yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dijaga.
Satu-satunya cara untuk memastikan keamanan adalah dengan menghancurkan organisasi mereka sepenuhnya, memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Dan itulah yang ingin dilakukan Yang Qi. House of Shadowblight pasti memiliki legendaris, tetapi Yang Qi sudah mampu menghancurkan legendaris bentuk darah dan jiwa-jiwa. Space Void legendari mampu menembus ruang dan kekosongan, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghindari serangan duniawi. Biasanya, hanya orang lain di transformasi ketiga yang bisa melawan mereka. Namun, Yang Qi sama sekali tidak khawatir tentang kekusutan, alasannya adalah Pagoda Kaisar Agung. Itu adalah harta magis yang memberinya kemampuan untuk terbang melalui kekosongan, dan membuat serangan yang biasanya tidak bisa dia lakukan. Dengan itu, dia pasti bisa berurusan dengan legendaris ruang void, jika tidak benar-benar membunuhnya. Pagoda Kaisar Agung secara inheren berisi semua hukum magis yang berkaitan dengan tingkat legendaris. Dengan energi sejati yang cukup untuk tujuan operasional, itu bahkan bisa memusnahkan orang bijak hebat. Sayangnya, Yang Qi akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuknya. Hanya dengan kekuatan 60.000 megamamot kuno dia bisa mengendalikan pagoda ke tingkat itu. Yang benar adalah bahwa pagoda itu sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan oleh seorang Sage Agung. Lagi pula, saat itu digunakan oleh Kaisar Agung Rich Subur untuk menaklukkan tanah, bahkan orang bijak dari Demon Fog akan lari ketakutan karenanya. Tentu saja, karyanya mendirikan dinasti kaya subur telah sukses karena aliansi orang bijak besar lainnya yang bekerja dengannya. Setelah melakukan semua persiapan terkait, Yang Qi terbang di atas lautan awan dan kemudian menghilang tanpa jejak. Hal-hal telah berubah untuknya. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia ingin tahu kisah nyata masa lalunya. Dia masih mencerna berita mengejutkan bahwa dia bukan putra sejati Yang San. Dia adalah keturunan ibunya, Green Sura, dan pria lain. Ibunya adalah putri suci dari Gunung Gantung, tanah suci kuno Demon Fog. Itu sepertinya menunjukkan bahwa ayahnya mungkin adalah orang yang sama pentingnya. Namun, dia tidak memiliki perasaan terhadap ayah yang misterius ini. Sejauh yang dia ketahui, tidak ada yang bisa menyamai Yang San. Yang San selalu dan akan selalu menjadi ayah kandungnya, dan dia hampir tidak peduli dengan ayah kandungnya. Benua kaya subur adalah tempat yang luas, dan bahkan pada levelnya saat ini, dan kemampuannya untuk terbang dengan kecepatan luar biasa, dia masih tidak bisa melewatinya dengan cepat. Dia tidak menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk menuju ke barat, melainkan mengandalkan sayap iblis-iblisnya. Menurut rumor, jika seseorang menyeberangi Laut Barat, seseorang pada akhirnya akan mencapai benua lain. Itu adalah benua barat, yang hampir merupakan dunia yang sama sekali berbeda dari benua kaya subur. Yang kita tahu ada benua lain, misalnya, benua gempa fajar. Sayangnya, dia tidak tahu di mana benua seperti itu. Mungkin mereka ada di aspek lain dari ruang waktu. Bagaimanapun, selama kiamat Dewa Iblis dongeng, benua liar Yore telah hancur, dengan bagian-bagian yang berbeda berlayar ke area ruang lain. Adapun wilayah barat benua kaya subur, ada jutaan kota dan negara di sana. Ada yang unik dari kawasan ini. Meskipun secara teknis merupakan bagian dari benua kaya subur, selama bertahun-tahun, budayanya telah dipengaruhi oleh benua barat. Orang-orang mengatakan bahwa benua itu jauh lebih besar daripada benua kaya subur, dan kultivasi itu jauh lebih umum di sana. Bahkan ada pembicaraan tentang bagaimana benua barat ingin menyerang benua kaya subur. Pasti ada kebenarannya, karena jutaan tahun yang lalu, kapal perang dari benua barat memang telah menyeberangi lautan dan mengobarkan perang terhadap orang-orang di benua kaya subur. Dan itulah bagaimana House of Shadowblight dimulai. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh saudara angkatnya, Yang Qi telah mengumpulkan sesuatu dari gambar House of Shadowblight. Tujuannya untuk menemukan markas mereka, serang, dan ratakan dengan tanah. Akhirnya, sebuah kota besar muncul di kejauhan, ratusan kali ukuran Yanhaven. Mendarat di tanah, dia mendekat dengan berjalan kaki. Kota besar ini bernama Mongoltar. Itu memiliki seniman energi ahli sebanyak langit memiliki awan, ke titik di mana penjaga gerbang semuanya adalah master energi. Ketika Yang Qi bersiap untuk memasuki kota, salah satu penjaga memandangnya dan menyalak, pajak masuk adalah 100 pil konvergensi energi. Yang Qi membayar pajak dan memasuki kota. Itu kira-kira ukurannya sama dengan ibu kota dinasti Sage Ancestor, dan dipenuhi dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi dan ramai dengan orang-orang. Bahkan mungkin untuk melihat Livesizer di sana-sini, semuanya tinggi dan perkasa. Ada kelompok bisnis yang berbasis di Mongoltar yang disebut Myriad Consortium, pikir Yang Qi. Seharusnya, mereka berurusan dengan segala macam barang berharga, dan juga, informasi.
Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat di benua itu, dan tampaknya, mereka juga mendanai perhimpunan putra mahkota. House of Shadowblade seharusnya memiliki cabang di sini juga. Tempat ini benar-benar sarang naga dan ular. Yang Qi berjalan-jalan di kota, memikirkan kembali semua yang telah dia pelajari tentang tempat itu. Pada satu titik, dia tiba-tiba menemukan satu jalan tertentu yang diaspal dengan batu giok putih. Itu semurni dan sebersih aula surga, dan dilapisi dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Pintu masuk gapura menjulang di atas pintu masuk jalan, di mana sekelompok seniman energi ahli akan memeriksa siapa saja yang ingin masuk. Sebagian besar, warga biasa tidak diizinkan masuk. Setelah beberapa saat melihat dari kejauhan, Yang Qi menyadari bahwa hanya Levi Caesar yang diizinkan lewat. Menatap gapura, dia melihat kata-kata Myriad Konsortium tertulis dalam kaligrafi tebal. Jadi, tempat ini adalah markas Myriad Konsortium. Mengangguk pada dirinya sendiri, dia mengedarkan energinya, menyebabkan fitur wajahnya berubah, dan membuatnya terlihat sedikit membungkuk. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?